video pertama kita. Jadi aku mau kenalin diri dulu. Aku Temi, kita tim acakasik.com, dan di sini kita di Acak Asik channel ini kita mau bahas semua tentang musik, art, mungkin juga bisa jadi crime, anything, karena seperti nama kita Acak Asik, jadi ya biarpun acak yang penting asik, ya kan. Nah, video pertama ini kita bertiga nih. Ada di samping kiri aku ada Thomas dan juga ada Hendro. Nah, tadi kan kita udah nyanyi nih, Tom ya. Kita nyanyi lagu yang sempat booming juga nih. Tahun 2000-an lah, ketika masih SMP. Masih SD kalau aku malah. Terlalu muda juga. Memang dari Linkin Park sendiri tuh yang band paling awal sih yang mengenalkan lagu-lagu keras yang bikin istilahnya aku jadi tertarik gitu loh. Jadi pertama lagu 6 ini yang memiliki memori buat aku sendiri gitu. Ya, memori. Kayak lagu-lagu yang yang lah istilahnya kalau dari Linkin Park tuh. mungkin liriknya ini mungkin ada pengalaman tersendiri kali ya. Ya nggak, Tom? Ya, kalau saya pengalaman lagu ini pasti PS Nah, 1 ya kan dulu. Ini hari ini mau lebih bahas ke Chesternya sebenarnya, bukan lagunya gitu kan. Bukan bandnya juga kan. Iya, bukan bandnya. Jadi karena nih kemarin Khusus ya? iya Khusus. tahun 2017 ini kan sempat heboh kan karena berita kematiannya Chester. Jadi kita kita coba ngobrolin dah Chester ini sebenarnya kayak gimana, terus kenapa dia berita kematian ini kan mengebohkan, karena dia kan kalau dari hasil autopsinya itu kan dia bunuh diri ya. Jadi kita coba mau kupas gitu. Oh Okay, and then Wah, shit burglar, what is what, this thing? what do you guys have? It's chocolate pudding or canned dog food. Let's hope for the best world. 2006 istrinya pernah berkata kalau dia pernah mencoba bunuh diri ya, tahun 2006 tuh. Mencoba bunuh diri dengan cara minum alkohol tuh banyak gitu. Oh. Nah, itu diambil dari witnetnews.com ya. Itu ada di situ diceritakan bahwa istrinya Talinda ini mengatakan bahwa sebelumnya pernah berusaha melakukan aksi bunuh diri setelah menenggak sejumlah alkohol pada tahun 2006. Oh, berarti yang seperti yang di hasil otopsi itu dia ada suicidal, ada riwayat dia pernah melakukan percobaan bunuh diri, mungkin yang pas ini kali Iya, ya. yang oke, tahun 2006 sip. ini. Oke. Nah, terus untuk mengungkap lebih lanjut nih, saya punya 5 fakta bahwa dia itu bunuh diri secara niat, keinginan dia sendiri ya, bukan dibunuh, bukan rekayasa atau segala macam ya. Penyebab vokalis Linkin Park bunuh diri ya, dari kita lihat dari kronologis semasa dia kecil kan, dia itu mendapat pelecehan seksual waktu umur 7 tahun sampai besar ya. Itu mengakibatkan trauma ya, trauma mendalam. Selalu terperangkap masa lalu dan tidak memiliki kontrol diri. Nah, terus orang itu punya rasa takut dan emosi. Nah, orangnya pasti kemungkinan ini jadi dia itu
emosinya nggak bisa terkontrol gitu loh. Labil ya berarti. Labil, benar-benar. Nah itu di sehatku.com juga menyatakan seperti itu. Terus yang kedua ya, dia itu berada di lingkungan yang buruk ya. Yang kayak tadi aku bilang. Itu merupakan faktor eksternal ya. Di disastercenter.com juga dikatakan faktor eksternal itu besar pengaruhnya terhadap perkembangan emosional anak ya. Nah gitu. Terus yang ketiga itu ya ini berurutan sih, karena apa ya, mereka dia hidup di lingkungan yang buruk. Di lingkungan itu pasti ya drug sama alkohol itu pasti mengelilingi kita. Akhirnya kan drug, alkohol itu mengakibatkan euforia yang semu ya. Terus merasa bersemangat gitu kan. Terus yang jelas dia pasti kecanduan itu, karena terbukti Chester ini kecanduan alkohol sampai dia itu bergelut dengan dirinya sendiri. Nah, terus tapi ya sisi baiknya mungkin kalau kecanduan itu dia bisa menghasilkan karya-karya yang besar ya. Tapi itu banyak buruknya lah, jangan ditiru ya. Terus dia kan besar nih, sukses karena hal-hal seperti itu. Tapi sukses itu dia tidak bisa menutupi luka hatinya tadi. Karena kan di kompasiana.com juga ditulis apa artinya harta kekayaan yang melimpah populer di mana-mana, namun hati kecilnya masih menyimpan luka batin. Nah, selama dia tidak dapat menyembuhkan luka batin ini, maka hanya hidup dalam bayang-bayang. Jadi kelihatannya sih sukses, bahagia, tapi hatinya sendiri ada luka batin di masa kecil ya. Terus yang terakhir, yang kelima ini yang paling dia sampai menyerah hidupnya ya. Dia itu bersahabat dengan Chris Cornell ya. Chris Cornell ini panutan dia juga, dia bersahabat baik kan. Chris Cornell juga musisi yang besar. Nah, ternyata mereka sama-sama punya masalah pribadi dan mereka tidak bisa menyelesaikan. Akhirnya Chris Cornell bunuh diri. Mungkin pengaruhnya ya lumayan berpengaruh juga sih. Sahabatnya itu yang menjadi panutan itu juga bunuh diri, yaitu Chris Cornell. Dia meninggal bunuh diri. Nah, beberapa saat ketika mendengar Chris Cornell bunuh diri, Bennington itu berubah. Dia langsung shock, mungkin shock, langsung depresi ya. Oh, panutan saya aja seperti itu. Terus dia nanti mau bagaimana? Nah, akhirnya kan dia bunuh diri juga. Jadi itu sih menurut saya Chester ini bunuh diri ya, memang dia nggak bisa mengatasi semua itu. Ada hujatan netizen juga, akhirnya bunuh diri dia. Tapi ya kalau aku sih sendiri sebenarnya kurang yakin sih Mas. Masa sih? Ya sebenarnya banyak faktor juga gitu loh yang memang membuktikan bahwa oke lah, memang dari Chester sendiri punya latar belakang sebagai anak yang tumbuh dengan pengalaman yang kurang mengenakan. Ya benar. Dan aku sendiri juga tidak menafikan bahwa hal itu juga memberikan dampak buat si Chester selama dia bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tapi menurutku ketika Chester ya sebagai musisi besar, di mana dia juga sudah menemukan tempat bagi dia untuk mengekspresikan dirinya, tempat yang mungkin bisa menerima dirinya untuk apa ya, memberikan suatu karya besar gitu dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan dia pun sekarang juga pada waktu itu sudah punya istri, punya keluarga, 3 anak ya kan, yang bisa dikatakan juga sebagai keluarga yang jarang gitu diberitakan adanya suatu permasalahan keluarga gitu kan. Terus. Jadi yang menjadi pertanyaan di sini adalah apa yang membuat luka dari Chester ini muncul kembali gitu. Itu sih yang menjadi suatu keraguan bagiku sendiri ya. Apakah memang si Chester ini ya
murni bener-bener bunuh diri ataukah ada hal lain yang menyebabkan kematian Chester ini sendiri. Karena memang ada beberapa sumber yang pernah aku baca, itu memang ada kemungkinan bahwa Chester Bennington ini dibunuh seperti itu. Untuk teman-teman ya, untuk sumbernya sendiri nanti akan kita tayangin ya untuk di slide berikutnya. Bahwa memang di website tersebut menyatakan bahwa si Chester ini dibunuh gitu. Dan ada olah TKP juga yang mengarahkan pada kemungkinan bahwa Chester itu dibunuh. Karena kita tahu sendiri ya bahwa dari Chester, Talinda istrinya, dan juga Chris Cornell sendiri sebagai sahabat dekat dari Chester Bennington itu memiliki suatu organisasi untuk Children Foundation gitulah, untuk merawat anak-anak yang terlantar supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ini memang berdasarkan dari pengalaman Chester sendiri yang memiliki pengalaman masa kanak-kanak yang kurang mengenakan. Dan di situ juga dari badan yang ditaungi oleh Chester, Talinda, dan Chris Cornell ini memiliki semacam black book atau blacklist, bahwa di situ terdapat juga kasus-kasus di mana yang melibatkan anak-anak asuh mereka itu sebagai korban dari pedofilia. Nah, di situ juga terdapat terdapat list orang-orang yang memang terlibat dalam sirkum penjahat seksual terhadap anak. Nah, dari sumber ini juga menyampaikan itulah yang menjadi suatu motif kenapa Chester Bennington ini dibunuh, supaya yaitu orang-orang tadi itu nggak terkuak siapa-siapa aja ke pihak publik. Itu juga menurutku sebagai apa ya, kemungkinan yang bisa terjadi gitu loh. Kalau menurutku juga Chester itu udah terkenal lah sekarang, dan bahkan Chester juga menyebut Linkin Park sebagai mesayahnya, sebagai penyelamat dia ketika dulu dia merasakan bahwa tumbuh dalam keadaan yang memang sangat tidak mengenakan. Dia menemukan Linkin Park, di mana memang Chester juga punya passion dalam bermusik, dan dia mendapatkan tempat yang memang bisa untuk mengembangkan itu, dan dia bahagia mengenakan itu. Jadi ya untuk dia sampai bunuh diri dengan alasan pengalaman dia di masa lalu, itu menurutku juga menjadi suatu hal yang kurang kuat gitu, alasan Chester untuk bunuh diri. Jadi maksudmu Chester itu mati dibunuh ya berarti ya? Iya, kalau aku sih bukan mengatakan bahwa 100% itu benar, tapi kemungkinan untuk di situ ada. Karena aku sendiri masih ragu gitu loh, hal apa yang menyebabkan Chester itu bunuh diri. Karena juga pada malam terakhir ya, sebelum Chester meninggal, itu memang dari Talinda, istri dari Chester Bennington sendiri, menyampaikan bahwa ya Chester sedang liburan bersama keluarga, dan dia look happy gitu loh. Nggak ada suatu hal yang memang mencurigakan, dan sepatutnya apa ya, orang yang depresi dan melakukan lalu bunuh diri itu pada waktu-waktu terakhir bersama keluarga itu nggak menunjukkan seperti itu. Jadi ya semakin keraguan itu semakin besar kalau menurut saya. Berarti kamu nggak kurang setuju nih kalau misalnya, kalau kan hasil otopsi kan bilang dia meninggal karena bunuh diri. Nah terus kayak tadi orang kan spekulasi apa ya, kayak mereka menerka-nerka apa sih penyebabnya dia bunuh diri. Termasuk salah satunya dia ngikutin jejak sahabatnya sendiri, yang mana ini ironi banget sih menurut aku. Maksudnya kalaupun keluarga sahabat kita sedekat apapun melakukan sesuatu hal yang tidak baik atau baik, kan bukan berarti kita harus mengikutin gitu kan. Nah, ini ironi banget memang. Nah berarti kalau dari poin-poin yang kamu sebutin tadi, kayaknya it's impossible for him buat melakukan sesuatu. Iya, karena kalaupun dia dengan ada latar belakang yang memang tidak mengenakan waktu dia dari pertumbuhan dia dari kecil sampai remaja ini, tapi dia he got everything ketika dia sudah dewasa gitu kan. Dia punya keluarga, punya anak, lalu juga bandnya sukses gitu kan. Cuman nih yang aku agak yang agak curious ini, apa sih yang buat kamu yakin nih kalau misalnya bunuh diri, kasus bunuh dirinya Chester ini sepertinya
bukan kasus bunuh diri di mana yang dia atas keinginan dia sendiri gitu. Karena memang ada beberapa faktor juga yang semakin menguatkan raguanku sih sebenarnya. Juga kita ketahui bahwa Chester Bennington itu sebagai pecandu obat-obatan sebelumnya kan, bahwa dan tadi juga Mas Thomas juga ngomong kan bahwa di kamarnya itu juga banyak alkohol dan lain-lain ketika ditemukan dalam posisi gantung diri tadi. Kita dari sumber yang sering kubaca dari website kesehatan, nanti juga bisa kita cantumkan juga bahwa penyebab kematian dan istilahnya itu kita kesankan sebagai bunuh diri itu memang tidak semuanya itu berdasarkan apa yang diinginkan untuk melakukan bunuh diri. Misal, nah dari obat-obatan itu sendiri, terutama obat-obatan yang mengandung termasuk golongan halusinogen, itu bisa menciptakan halusinasi yang memang bisa mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang dibayangkan bahwa itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi, tapi dalam realnya itu sebagai sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi kita seperti berhalusinasi dan kita didorong untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Nah itu sendiri faktor kedua yang menurutku juga cukup mampu untuk mempertanyakan bahwa memang apakah Chester ini bunuh diri karena memang permasalahannya atau hanya pengaruh dari obat-obatan yang ia konsumsi. Bahwa memang kadang ketika seseorang kecanduan terhadap obat-obatan itu juga memiliki kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri walaupun dia tidak menginginkan hal tersebut. Nah, itu menjadi apa ya, ditambah lagi dengan kondisinya yang menurut penuturan dari istri Chester bahwa pada hari-hari terakhirnya dan itu pun tidak ada tanda-tanda ya seperti orang yang memang terlibat suatu permasalahan yang besar. Nah, jadi kita udah denger nih tadi kan dari kamu juga, jadi dari Hendra juga, bahwa ternyata nih di balik cerita kematian Chester ini ada banyak konspirasi gitu. Kita bisa bilang konspirasi karena ada banyak pendapat yang berbeda-beda. Walaupun hasil otopsi sendiri menunjukkan kalau memang penyebab kematiannya ini adalah bunuh diri karena ada tanda jeratan di lehernya, terus juga kandungan kadar alkohol di tubuhnya, dan juga ada riwayat di hasil otopsi sendiri itu ada catatan tentang riwayat percobaan bunuh diri. Kalau menurut kamu sendiri nih Tom, kan tadi si Hendra bilang ada kemungkinan lain bahwa ini bukan bunuh diri yang memang dia niatkan gitu kan, maksudnya dia nggak berniat untuk bunuh diri, tapi ada teori yang ada informasi yang mengatakan kalau ada kemungkinan bisa jadi ini bunuh diri yang direkayasa begitu ya. Jadi karena dengan ada apa tadi tuh soal organisasinya lah, soal karena menurut Hendra sendiri kan tadi bilang karena apa yang bikin dia mau bunuh diri gitu, soalnya kalaupun dia depresi dia nggak menunjukkan itu juga gitu kan waktu malam sebelum dia bunuh diri, padahal biasanya orang kalau misalnya dia mau check his own life itu kan pasti ada kayak apa ya, rasa resah, terus pokoknya dia beberapa hari sebelum itu pasti dia akan menunjukkan apa ya, ketidaktenangan gitu ya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana? Jadi gini, menurut saya itu ya tetap ini bunuh diri karena Hendro tadi kan bilang kelihatannya kan masih harmonis dengan keluarga, Iya. terus masih nggak ada masalah kayaknya kan. Tapi di segi psikologis itu ada seorang itu yang bisa menutupi kalau dia mempunyai masalah yang berat. Itu ada orang yang mempunyai tipe seperti itu. Maksudnya dia bisa nutupin masalahnya gitu ya? Iya, jadi misal nih Chris Cornell itu ya, istrinya sendiri sampai nyebut dia itu ayah yang baik, tanggung jawab. Dia itu sampai nggak habis pikir kalau bakal mau bunuh diri. Nah, siapa yang tahu dia itu punya masalah yang berat, tapi di luarnya itu si Chris itu kayak bahagia, harmonis gitu. Nah,
si Chester mungkin gitu, Bro. Gimana? Nah, tapi kan sebenarnya terus masalahnya apa sih Chester ini sampai dia Mau bunuh diri gitu kan? Masalah keluarga juga nggak ada kan? Istilahnya dia di Linkin Park juga nggak ada tersangkut kasus apa-apa. Istilahnya juga secara ekonomi juga nggak ada mungkin hutang yang menumpuk atau hal yang lain. Jadi kalau secara logikanya memang nggak ada satu permasalahan yang bisa membuat Chester itu bunuh diri gitu loh. Bahkan istrinya sendiri pun menilai bahwa Chester nggak ada permasalahan apapun gitu. Jadi ya apa gitu yang bisa membuat Chester itu sampai commit suicide gitu loh, memilih untuk bunuh diri itu untuk karena apa gitu. Bahkan nggak ada yang bisa menjelaskan untuk itu. Tapi kan bisa aja nih kayak artis atau apa selebritis lah yang terkenal itu kan kadang mereka karena saking nggak kuatnya dengan apa namanya ekspektasi dari fansnya, atau mungkin dia juga dia ada kadang kan kayak ada tekanan tertentu lah untuk seorang artis besar gitu kan, untuk orang yang terkenal dia harus memikirkan gimana dia caranya eksis. Nah bisa kan kemungkinan seperti itu yang membuat dia pada akhirnya memilih untuk bunuh diri. Kayak artis-artis Korea kan banyak nih kayak gitu kan kejadiannya, atau apa namanya karena tekanan dari apa namanya haters atau bahkan fansnya sendiri yang expect too much gitu kan, itu juga bisa kan kayak gitu. Kalau menurutku juga itu tidak bisa diterapkan di Linkin Park kalau menurutku ya. Karena kenapa? Linkin Park itu bisa berbeda dengan Nirvana. Linkin Park itu berbeda dengan Soundgarden, Audioslave. Beda menurutku. Kenapa? Karena kalau Nirvana pasti dia punya frontman-nya Kurt Cobain, ya kan? Itu yang memang nama yang paling mencuat dari Nirvana yang Kurt Cobain gitu loh. Di Soundgarden sama Audioslave ya Chris Cornell itu tadi. Tapi kalau di Linkin Park itu kita nggak bisa bicara soal Chester doang. Kan di situ ada Mike Shinoda. Iya betul, Mike Shinoda. Ada Mike Shinoda. Jadi ketika memang fans itu apa ya ekspektasi berlebihan terhadap Linkin Park ya, menurutku itu juga tidak hanya membebani pada diri Chester saja, karena memang menurutku ya Linkin Park sebagai frontman-nya itu ya bukan Chester doang, ya ada Mike Shinoda sebagai yang memang dua orang yang bisa dikatakan sebagai figurnya dari Linkin Park itu sendiri. Jadi kalau menurutku Chester sebagai orang yang paling dituntut untuk bisa memberikan yang lebih kepada fans atau dunia orang yang mungkin banyak lagi, itu menurutku juga kurang setuju sih kalau aku sendiri ya pribadi. Jadi meaning to say sebenarnya kalau tuntutan dari fans misalnya untuk eksistensi dia di dunia hiburan itu, kalau untuk Linkin Park nggak berlaku kalau hanya itu Chester aja, karena dalam satu band itu ada beberapa member yang menonjol gitu kan. Jadi kalau menurut kamu lagi gimana tuh? Ya tetap pokoknya ini Chester ini bunuh diri karena data saya lengkap ini, teori saya juga jelas nih. Ada 5 tadi saya sebutin. Dan lagian juga hasil otopsi hasil otopsi juga begitu. Kalau menurut aku sendiri sih mungkin ya jadi kayak yang tadi Thomas juga bilang bahwa mungkin ada orang yang bisa menutupi masalahnya gitu. Jadi sehingga nggak terlihat nih betapa depresinya dia, dan melihat dari riwayat kehidupan Chester yang dari kecil ini, memang kita bisa lihat bahwa mungkin dia tidak dapat tumbuh dengan baik secara psikologisnya karena dari kecil dia sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi itu pasti akan membuat trauma di sepanjang hidupnya sampai dia membentuk pribadi dia ketika dewasa. Karena kan kita kan pengaruh eksternal kayak lingkungan itu kan pasti juga pengaruh untuk pertumbuhan psikologis kita juga gitu. Cuman ya ini balik lagi ya teman-teman ya, kalau memang dari hasil autopsi ini kita mengikuti apa yang dari yang sudah sudah diberitakan, memang dia bunuh diri. Cuman nih ada teori lagi, ada konspirasi lain yang mengatakan mungkin nggak ya ini bunuh diri yang direkayasa gitu.
Jadi terserah lah, kita balikin lagi lah ke teman-teman. Kira-kira teman-teman nih percaya konspirasinya yang tadi dibilang sama Hendra bahwa ini bukan bunuh diri yang sewajarnya, karena tidak ada alasan yang menguatkan Chester untuk bunuh diri. Dia nggak ada masalah finansial, terus juga kehidupan dia dengan keluarga juga baik-baik aja. Nah, tapi kalau menurut Thomas tadi ini pasti sudah pasti ini bunuh diri yang memang dia sudah rencanakan, karena melihat dari historis perkembangan dia dari kecil gitu. Jadi sekarang kita kalau kalian mau komen silakan tulis di bawah mana yang kalian lebih percaya. Oke? So, rasa kita cukup sekian. Next kita bakal bahas ada beberapa topik yang bakal kita bahas lagi, yang pasti tetap asik, tetap stay tune di Acak Asik. Jangan lupa juga kita akan ada artikel tentang Chester Bennington ini nanti, dan kalian harus tengok acakasik.com. Oke? Bye. Giving up, letting go. Times we might feel compelled, looking down from the heights that